The Gangster, The Cab, The Devil adalah film yang menceritakan tentang bergabungnya gangster dan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Film ini dibintangi Ma Dong-seok bersama Kim Moo-yeol, disutradarai oleh Won Tae-lee yang dirilis pada tahun 2019. Berawal di sebuah mobil, terlihat orang misterius bernama Kang Kyung menabrak mobil seorang pria pemabuk. Orang itu keluar dan memotret mobil Kang Kyung. Tiba-tiba, Kang Kyung langsung menikamnya di mobil orang itu hingga tewas. Esok harinya, jalan raya terlihat macet. Polisi bernama Tae-suk bersama rekannya mendengar berita tentang pembunuhan tersebut. Karena kesal, Tae-suk mematikan radio dan sirena polisi. Di depan kasino, ia melihat beberapa penjaga. Tae-suk pergi dan memasuki kasino tersebut untuk menangkap orang di kasino itu. 형님, 길도 막히고 깡패 가시오도. 뭘로 먹어? 개인가 그 참. 꼭 따세요. 네. Di sisi lain, terlihat ketua gangster bernama Dong-so sedang berlatih. Kemudian tangan kanannya yang bernama Oh Seong memberitahu kalau Tae-suk datang kembali. Setelah bersiap menuju mobil, Dong-so menghubungi Ho Bong, atasan dari Tae-suk. Ia memberitahu kalau Tae-suk kembali mengganggu anak buahnya. Kembali ke Tae-suk, atasannya menghubungi namun ia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Tae-suk langsung pergi ke TKP kejadian pembunuhan. Ketika sampai, ia memutari mobil dan menemukan bekas tabrakan di sana. 심장마비쯤 될 거야? Ia memanggil rekannya bernama Seojin dan menunjukkan bekas tabrakan tersebut. Mereka menyimpulkan tabrakan itu yang menyebabkan pembunuhan. Berpindah ke Dong-so dan rekan bisnisnya bernama Sang-do. Mereka sedang membicarakan tentang keserakahan Sang-do yang berusaha mengambil alih dari sebagian bisnis Dong-so. Sang-do terlihat santai seolah tak melakukan kesalahan. Oh Seong yang kesal langsung memaki Sang-do dan Sang-do langsung menyiramnya. Dong-so berdiri dan memukul Oh Seong, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum anggur dengan rendaman gigi tersebut. Sedangkan di ruang rapat, Ho Bong menyimpulkan kalau ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Di sini Tae-suk tidak terima. Dia memperlihatkan kasus yang sama persis dengan pembunuhan tersebut. Menggunakan pisau dengan ukuran yang sama, ia mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. Namun, ketua Ho Bong tidak mempercayainya dan memarahi Tae-suk di sana. Karena kesal, Tae-suk langsung keluar dari ruangan tersebut. Berpindah ke Dong-so, ia memberitahu Oh Seong kalau ia ingin menyetir sendiri. Dan saat di jalan, tiba-tiba Kang Kyung menabrak mobilnya dari belakang. Dong-so keluar dan mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkannya. Dan tiba-tiba Kang Kyung menusuknya dari belakang. Terjadi pertarungan di sana hingga Dong-so menerima beberapa tusukan. Sedangkan Kang Kyung mendapat satu tusukan di dekat bahu, namun ia berhasil kabur. Di sini, Dong-so masih belum mengetahui kalau pembunuh itu bernama Kang Kyung. Karena pembunuhan itu masih menjadi misteri bagi polisi. Di sisi lain, terlihat Oh Seong bersama anak buahnya menyerang tempat Sang-do untuk merebut kekuasaan. Berpindah ke Kang Kyung, saat berhasil kabur, ia menjahit lukanya sendiri karena ditusuk Dong-so. Dan kembali ke Dong-so, ia berhasil selamat dari beberapa tusukan setelah dioperasi. Dan di sebuah tempat penampungan anjing, Kang Kyung kembali melakukan pembunuhan. Ia membunuh penjaga di sana. Esok harinya di rumah sakit, Oh Seong meyakini kalau yang menyerang Dong-so adalah Sang-do. Dan Dong-so mengatakan itu bukan Sang-do dan orangnya. Tiba-tiba Tae-suk datang. Ia meminta keterangan tentang penyerangan tersebut. Dong-so tidak memberitahunya karena ia berniat menemukannya sendiri. Lanjut, Tae-suk mencari jejak lain di mobil Dong-so. Ia menemukan bekas tabrakan sama persis seperti 3 kasus pembunuhan sebelumnya. Dan kembali ke Dong-so, Sang-do menjenguknya. Ia meminta setengah kekuasaan dari Dong-so. Namun Dong-so hanya diam karena ia tahu pasti Sang-do hanya akan mengacaukannya.
Di kantor, Taesuk terus membujuk ketua Hobong. Ia memberitahu kalau Dongso adalah korban penyerangan tadi malam yang masih hidup setelah dioperasi. Ini adalah kesempatan mereka untuk lebih dekat dengan pembunuh tersebut melewati Dongso. Namun ketuanya terlalu bodoh sehingga tidak mempercayai Taesuk. Malahan ketua itu menyuruh tim lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berpindah ke Kang Kyung, di suatu jalan ia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun. Kang Kyung mendekat dan ia langsung membunuh orang tersebut. Coba. Sedangkan Dongso, ia sudah mendapat sketsa gambar Kang Kyung. Berpindah kembali ke Kang Kyung. Setelah melakukan pembunuhan, ia membawa mobil truk. Namun tanpa sengaja pisaunya terjatuh di jalan. Sedangkan di kasino, terlihat Taesuk bersama banyak polisi menyita tempat tersebut. Lanjut, Taesuk menemui Dongso dan memberitahu kalau yang menyerangmu adalah pembunuh berantai. Ia bukan psikopat biasa hingga berani menyerang ketua gangster sepertimu. Taesuk membutuhkan informasi agar ia bisa mengadili pembunuh tersebut. Dongso mengatakan itu tidak sepadan dengan apa yang pembunuh berantai itu lakukan. Berpindah ke Sangdo, ia memasukkan beberapa pembangunan besar ke daftar hitam agar tidak dilanjutkan. Mendengar hal itu, Oh Seong memberitahu Dongso kalau Sangdo telah mengacaukan semuanya hingga membuat kerugian besar. Kemudian Oh Seong memberitahu tentang penemuan mobil pembunuh. Oh Seong memberikan pisau pembunuh yang ditemukannya, dan Dongso menyadari kalau ini benar-benar pembunuh berantai tersebut. Dongso langsung menghubungi Taesuk dan memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Saat di rumah, Dongso mengatakan ia akan membunuh pelaku jika menemukannya. Ia memberikan kunci mobil pelaku ke Taesuk untuk mencari jejak. Di sana mereka bersepakat untuk bergabung. Namun jika Taesuk menemukannya, ia hanya akan menangkapnya. Tapi jika Dongso yang menemukannya, ia berhak membunuhnya. Lanjut, Dongso memberikan sketsa wajah pelaku dan Taesuk menyetujuinya. Di sini, Dongso memutar rekaman sebagai bukti kontrak mereka. Karena kesal, Taesuk menghancurkannya. Namun, CCTV di ruangan itu juga merekam semuanya. Kini, Taesuk menyusun rencana bersama dua rekannya. Begitu juga dengan Dongso. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku. Lanjut, Taesuk dan dua temannya mendatangi gedung mesin milik Dongso. Karena mobil pelaku disimpan di sana. Mereka mencari jejak apapun yang bisa ditemukan di mobil tersebut. Sedangkan Dongso menyuruh Oh Seong membunuh Sangdo lebih dulu menggunakan pisau milik pembunuh berantai tersebut. Dan malam harinya saat Sangdo tidur, Oh Seong langsung membunuhnya menggunakan pisau itu. Esok harinya, Taesuk mengagetkan Seojin hingga Seojin membantingnya. Setelah itu, Taesuk memberikan beberapa bukti seperti bekas darah dan rambut untuk diperiksa. Berpindah ke pembunuhan Sangdo, terlihat Seojin menemukan pisau pembunuh yang ditinggalkan dengan sengaja. Di kantor polisi, pemimpin Jo marah besar karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian, ponsel Taesuk berbunyi. Seojin memberitahu tentang pembunuhan Sangdo dan DNA pembunuhan lainnya terdapat di pisau yang sama setelah diperiksa. Taesuk langsung menghampiri rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali. Namun Dongso melawan balik dengan santai. Dongso mengakui memang benar kalau ialah yang telah membunuh Sangdo. Namun pencarian pelaku tersebut tetap berjalan hingga ia tertangkap. Sedangkan di berita telah menetapkan kalau itu sudah jelas pembunuhan berantai. Tiba-tiba datang tim baru dari kota lain untuk mengambil alih tugas penyelidikan. Kang Kyung melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan kalau pembunuhan terakhir bukan dia. Berpindah ke Dongso, ia mengunjungi tempat peristirahatan Sangdo. Saat sedang makan, ia sekilas melihat Kang Kyung di sana. Saat lengah, Kang Kyung langsung menghilang. Dan kemudian ponselnya berbunyi dan Taesuk menyuruhnya ke tempat mobil pelaku disembunyikan. Kemudian terlihat Kang Kyung yang memberikan surat ke anak buah Sangdo yang bertuliskan kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo. Sedangkan di malam harinya, Kang Kyung kembali beraksi melakukan pembunuhan baru. Berpindah ke Taesuk dan Dongso,
Saat memeriksa mobil pelaku, tiba-tiba tangan kanan Sang-do bersama anak buahnya menyerang mereka. Pertarungan terjadi, namun mereka dengan mudah mengalahkan semuanya. Di akhir pertarungan, tanpa sengaja Tae-suk membunuh tangan kanan Sang-do. Di sana, Dong-so menyuruh Tae-suk pergi karena ia yang akan membereskan semuanya. Kembali ke Kang Kyung, ia pergi membawa mobil orang yang telah dibunuhnya agar kasus itu disebut perampokan. Sedangkan Dong-so, ia dan anak buahnya mengubur semua anak buah Sang-do untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, ketua melihat muka Tae-suk babak belur. Ketua memberikannya kasus baru karena kasus pembunuhan sudah diambil alih. Dengan marah, Tae-suk mengatakan, dari awal ia sudah mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jika ketuanya tidak bodoh dan percaya, kasus itu tidak akan diambil alih polisi lain. Lanjut, Tae-suk bersama dua temannya menghampiri istri korban pembunuhan Kang Kyung. Wanita itu menghubungi Kang Kyung, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyung mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Kemudian wanita itu memasuki kedai dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Tae-suk bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi. Dan tiba-tiba ia melihat Kang Kyung sedang mengawasinya. Tae-suk memberitahu dua temannya sambil mengejar Kang Kyung. Namun Kang Kyung berhasil kabur. Tae-suk bertanya kepada pemilik kedai makan. Pemilik itu mengatakan ia hanya pria biasa yang meminum sujo. Mereka bertiga langsung mencari botol minuman tersebut. Dan mereka terkejut karena melihat banyak botol sujo dengan merek yang sama. Dengan dibantu Xiao Jin, mereka berhasil mengumpulkan beberapa puluh botol sujo dengan merek yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Xiao Jin memberikan sidik jari dan foto pelaku dari hasil sidik jari yang telah ditemukan dari salah satu botol. Dan Tae-suk langsung pergi mencarinya. Di sana, keberuntungan berpihak kepadanya. Tae-suk berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya dengan foto yang ada di rumahnya. Tae-suk memberikan sebuah nomor dan menyuruh temannya untuk melacaknya. Kembali ke Dong-so, saat sedang asik makan, salah satu rekannya terus mengoceh tidak jelas. Karena kesal, Dong-so memukulinya hingga pingsan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tae-suk memberitahu kalau ia mengirimkan foto dan suara pelaku. Ketika mendengarnya, Dong-so meyakini kalau itu adalah suara pelaku pembunuhan. Saat di kantor, ketua tim penyidik memberitahu kalau nama pelaku adalah Kang Kyung. Ketua penyidik memanggil nama Dong-so hingga membuat Oh Seong kesal. Mereka berdua ribut dan Tae-suk memukul mereka berdua. Tae-suk memberitahu kita semua adalah tim, jadi harus bekerja sama untuk menemukan Kang Kyung. Jangan membuat keributan yang tidak jelas. Lanjut, mereka semua berangkat untuk mencari Kang Kyung di setiap pelosok kota. Namun, masih belum menemukannya. Berpindah ke Dong-so, saat di jalan ia melihat anak sekolah yang basah karena hujan. Ia memberikan payungnya. Tiba-tiba Tae-suk datang dan mengatakan kalau Dong-so adalah gangster. Namun anak sekolah itu mengatakan Tae-suk lebih mirip gangster daripada Dong-so. Dong-so hanya tertawa mendengarnya. Dan anak sekolah itu langsung menaiki bus. Tanpa mereka ketahui, Kang Kyung berada di bus tersebut. Malam harinya, saat Tae-suk, Dong-so dan yang lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba Dong-so melihat berita pembunuhan baru. Dan yang terbunuh itu adalah anak sekolah yang telah ia berikan payung. Dengan segera, mereka semua langsung berangkat mencari Kang Kyung. Setelah lama mencari tidak menemukannya, Ah Seong memberitahu untuk mengirim 3 orang saja. Karena Kang Kyung sudah mengetahui kalau ia sedang diburu. Di sana, Tae-suk bersiap dengan mobilnya. Begitu juga Dong-so, mereka bersiap di mobilnya. Saat melihat Kang Kyung lewat, ia menyadari sedang diawasi. Kang Kyung langsung tancap gas dengan mobilnya.
Dongso sempat menabraknya, namun ia terus kabur hingga mobilnya terkepung. Namun, Kang Kyung terus kabur dengan berlari. Mereka bertiga mengejar hingga akhirnya Oh Seong terbunuh ketika melawan Kang Kyung. Dengan kesal, Dongso mengejarnya hingga ke tempat hiburan. Di sana, Dongso berhasil mendobrak pintu hingga menghajar Kang Kyung sampai sekarat. Tae-suk menghubunginya dan bertanya, "Di mana kau?" Dongso beritahu ia telah menangkap Kang Kyung dan langsung mematikan ponselnya karena ia ingin menyiksa Kang Kyung. 재밌네. 재밌지. Setelah selesai menyiksanya, Dongso ingin membunuhnya. Namun, Tae-suk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Lanjut, Tae-suk membawanya ke kantor polisi untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan menghukumnya. Esok harinya, Dongso melihat berita kalau kasino miliknya telah disita oleh polisi. Sedangkan Tae-suk dan pengacaranya bergantian menginterogasi Kang Kyung. Namun mereka kebingungan untuk menghukumnya karena bukti-bukti mereka tidak kuat. Ketika di pengadilan, pengacara polisi hanya bisa membuktikan sebuah pisau. Namun pengacara Kang Kyung terus menyangkalnya. Tiba-tiba Dongso datang. Ternyata sebelum pengadilan berlangsung, Tae-suk menemui Dongso dan memohon agar Dongso bisa membalaskan dendam Oh Seong dengan menyerahkan dirinya. Sehingga Dongso bersedia menjadi saksi tentang kejahatan Kang Kyung. 수수 및 은닉. 우리처럼 칼밥 먹고 사는 그 새끼가 맞습니다. Ia juga memiliki banyak bukti seperti tusukan di tubuhnya dan surat tulisan yang diberikan Kang Kyung kepada anak buah Sang-do. Juga luka tusuk di bahu kiri Kang Kyung saat ia bertarung dengan Dongso. Dengan semua bukti tersebut sehingga Kang Kyung dijatuhi hukuman mati. Di sana, Dongso juga ditangkap karena melakukan kejahatan tentang mesin kasino ilegal. Setelah kejadian itu, Tae-suk dan beberapa polisi lainnya naik jabatan karena telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai. Sedangkan Dongso, ia dibawa ke penjara yang sama tempat Kang Kyung dihukum. Di sini, sebenarnya ia sudah merencanakan itu semua dengan Tae-suk untuk memasukkannya di penjara yang sama dengan Kang Kyung. Ketika Kang Kyung sedang mandi, Dongso menghampirinya dengan tali di tangannya. Dongso mengatakan permainan yang sangat menyenangkan. Tapi permainan sudah usai. Selanjutnya, tak usah dijelaskan, kalian sudah bisa menebaknya. Meski si psikopat akan dihukum mati, Dongso tidak menerimanya. Ia memilih masuk penjara untuk menyiksa si psikopat setiap hari, hingga ia berharap untuk mati. Balas dendam yang sangat epik dari seorang gangster.